Perkenalkan, nama saya Wahyu Ajiskar Tanjung dengan NIM 20463755 TP 13033. Saya dari Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal lipid dengan judul Impact of Heating Treatment on Physical Stability and Lipid Protein Co-oxidation in Oil in Wet Water Emulsion Prepared with Soy Protein Isolates. Dalam presentasi ini, saya akan memuat 4 hal, yaitu introduction, material and method, result and discussion, dan conclusion. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu introduction. Di introduction, saya akan membahas mengenai kandungan dan manfaat kedelai, isolat protein kedelai, perlakuan panas dan emulsi yang distabilkan, oksidasi protein serta kooksidasi lipid dan protein, serta yang terakhir adalah tujuan penelitian ini. Masuk pada subbab pertama, yaitu kandungan dan manfaat kedelai. Kedelai mengandung sekitar 40% protein dan 20% minyak dalam bentuk kering, dikenal luas memberikan nilai gizi yang baik, sifat fungsional, serta efek kesehatan yang baik juga. Antara lain yaitu sebagai pembentuk gel, pengemulsi yang sangat baik, kapasitas untuk menahan air dan minyak yang baik, serta komponennya yang bermanfaat secara fisiologis yang dapat menurunkan kolesterol dan mengurangi risiko hiperlipidemia dan penyakit kardiovaskuler. Pada subbab selanjutnya yaitu isolat protein kedelai, SPI diperoleh dengan proses konvensional ekstraksi alkali presipitasi asam dan banyak digunakan untuk industri pangan. Mampu mengabsorpsi permukaan tetesan minyak dan menstabilkan terhadap agregasi karena sifatnya yang amfipatik. Amfipatik adalah hidrofilik dan hidrofobik, seperti kebanyakan protein lain yang berasal dari hewan, tumbuhan, serangga, dan mikroorganisme lainnya. Masuk pada subbab selanjutnya yaitu perlakuan panas dan emulsi yang distabilkan. Sebelumnya sudah banyak penelitian mengenai emulsifikasi, tapi penerapan kedelai sebagai pengemulsi masih sangat terbatas karena beberapa kekurangan dari kedelai sendiri. Antara lain, kelarutan yang buruk dari mayoritas kedelai dan karakteristik konformasi yang sangat bervariatif. Oleh karena itu, perlakuan panas dilakukan sebagai salah satu metode pretreatment protein, di mana protein globular didenaturasi dan diagregasi, hingga nantinya kelompok hidrofobik yang terkubur dalam keadaan asli akan terpapar. Kemudian menyebabkan peningkatan hidrofobisitas permukaan dan penurunan muatan bersih, di mana denaturasi parsial dan pembukaan struktural berikutnya dari protein globular pada pemanasan menguntungkan untuk sifat pengemulsinya. Sedangkan pengaruh perlakuan panas pada sifat pengemulsi sendiri, pengemulsi SPI sendiri ada 3, yaitu yang pertama, perlakuan panas larutan SPI sebelum pengemulsifikasi menyebabkan pembentukan agregat protein yang mengabsorpsi pada antarmuka atau interfacial membentuk tetesan emulsi dengan ukuran yang lebih kecil. Ukuran agregat ini disebabkan oleh interaksi hidrofobik dan ikatan disulfida yang berhubungan dengan konsentrasi protein dan suhu pemanasan. Kemudian yang kedua yaitu SPI yang diberi perlakuan panas pada suhu tinggi atau 120 derajat Celcius menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi. Hal ini karena pembukaan protein yang menyebabkan pembentukan film protein vicoelastik yang cepat pada interfacial OA. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik fisikokimia, struktur mikro, dan stabilitas emulsi yang distabilkan SPI pada suhu 95 derajat Celcius dalam waktu 15 menit mengerucut pada pernyataan bahwa pemanasan awal juga menguntungkan stabilitas oksidatif emulsi. Masuk kepada subbab selanjutnya yaitu oksidasi protein serta kooksidasi lipid dan protein. Ternyata beberapa penelitian ini tidak hanya tentang efek SPI yang dipanaskan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, tetapi juga mengenai oksidasi protein serta kooksidasi lipid dan protein. Oksidasi protein ini salah satunya penelitian mengenai kacang faba dalam emulsi dengan mendeteksi degradasi fluorescensi triptofan dalam antarmuka dan fase air. Kemudian ada juga protein whey dan kaseinat sendiri dalam antarmuka minyak atau air teroksidasi dengan cepat seperti yang ditunjukkan oleh pembentukan karbonil, fluorescensi intrinsik, dan pengukuran elektroforesis. Namun, dalam beberapa kasus, hasil yang didapatkan dari penelitian-penelitian ini tidak konsisten dan bahkan bertentangan karena sifat protein yang berbeda. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini mengerucut pada 3 hal, yaitu yang pertama, menyelidiki pengaruh pemanasan SPI pada suhu yang berbeda, 70 derajat Celcius, 90 derajat Celcius, dan 120 derajat Celcius, terhadap stabilitas fisik emulsi selama penyimpanan. Yang kedua,
mengukur oksidasi lipid dan protein dalam periode penyimpanan emulsi. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi hubungan antara partisi protein, baik dalam fase air atau fase minyak, dan kooksidasi lipid dan protein. Masuk kepada topik kedua, yaitu material and method. Di sini saya akan membahas mengenai material, persiapan SPI, persiapan emulsi OW, karakteristik emulsi, pemulihan fase berair dan krim, penentuan oksidasi lipid, penentuan oksidasi protein dan modifikasi struktural, serta analisis statistik. Masuk pada subbab pertama, yaitu material yang digunakan dalam penelitian ini, itu ada bungkil kedelai tanpa lemak yang diperoleh dari Shandong Yuan Industrial, kemudian ada minyak jagung dari supermarket di Guangzhou, China, kemudian ada tas dialisis, ini diperoleh dari Yuanjie Biotechnik, kemudian ada nil merah, nil biru kolorida, 2-metil 3-heptanan dan gliserol, diperoleh dari Sigma Aldrich. Kemudian untuk reagen lainnya diperoleh dari Beijing Jingguo Changsheng Bioteknologi. Lanjut kepada metode, di mana metode pertama yang dilakukan adalah persiapan SPI. SPI yang akan disiapkan ini nantinya akan mengandung 92% protein. Yang pertama kali dilakukan adalah SPI diekstraksi dengan presipitasi asam ekstraksi alkali dengan pH diatur menjadi 7 dengan 2,0 mol NaOH. Dispersi SPI yang dinetralkan, kemudian didialisis selama 48 jam dan dikeringkan beku. Serbuk SPI akan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu persiapan emulsi, di mana bubuk SPI akan dilarutkan dalam buffer fosfat 10 mmol dan dengan pH 7 dan disimpan semalaman pada suhu 4 derajat Celcius. Di mana SPI yang dipanaskan selama 15 menit, jika dengan pemanas menggunakan suhu 70 derajat Celcius dan 90 derajat Celcius, sedangkan untuk autoclave ini menggunakan suhu 120 derajat Celcius. Kemudian larutan SPI dipanaskan di sentrifugasi dan diencerkan hingga 20 gram per mililiter. Emulsi kasar dibuat dengan mencampurkan 10% minyak jagung dengan 90% larutan SPI menggunakan homogenizer geser tinggi pada 8000 rpm selama 2 menit. Kemudian diproses melalui homogenizer bertekanan tinggi pada 30 mPa. Emulsi halus yang dihasilkan ini nantinya akan mengandung 0,02 natrium azida yang akan disimpan pada 37 derajat Celcius untuk dianalisis lebih lanjut. Lanjut kepada metode selanjutnya, ini mengenai karakteristik emulsi yang diinginkan. Ada 3, yaitu ukuran partikel, potensial, dan CLSM. Di mana ukuran partikel ini akan diukur menggunakan peralatan laser Mastizer 2000. Kemudian untuk potensial sendiri nantinya akan diukur atau ditentukan oleh mobilitas elektroforesis tetesan menggunakan Yeta-Sizer Nano ZS pada 25 derajat Celcius. Ini sebelumnya emulsi akan diancarkan 100 kali menggunakan air deionisasi. Kemudian untuk CLSM sendiri, struktur mikroemulsi diamati oleh Leica TCS-SP2 CLSM, di mana yang perlakuan yang dilakukan antara lain pewarna yang mengandung 0,02% berwarna nil merah dan 0,1% biru nil dicampur dengan 1 ml emulsi. Kemudian ditempatkan di tengah slide dan ditutup dengan kaca penutup. Kemudian minyak silikonnya akan dioleskan di tepi kaca penutup. Kemudian slide tersebut ditempatkan pada mikroskop laser konfokal dan dilakukan pengamatan dengan menggunakan lensa objektif perbesaran 100 kali. Lanjut kepada subbab berikutnya, yaitu pemulihan fase berair dan fase krim. Supernatan yang diperoleh dari sentrifugasi disaring melalui filter 0,22 m, kemudian akan diukur dengan metode Lowry. Fase krim yang akan dikumpulkan secara terpisah. Presentasi protein terabsorpsi atau AP% nantinya akan diukur menurut rumus yang sudah saya cantumkan di sini. Atau secara singkatnya, aliquot dari emulsi disentrifugasi untuk memisahkan fase berair dan fase krim yang mengandung tetesan minyak yang ditutupi oleh protein terabsorpsi. Kemudian lanjut kepada subbab selanjutnya, yaitu penelitian oksidasi lipid. Ada 2 penentuan oksidasi lipid, yaitu dengan analisis lipid hidroperoksida dan analisis heksanal lipid. Untuk analisis lipid hidroperoksida, sampel yang sudah ada nantinya akan diinkubasi dalam gelap selama 20 menit, kemudian absorbansinya sampel diukur pada 510 nanometer menggunakan SP72 visible spectrophotometer. Sampel ini diperoleh dengan cara emulsi 0,3 ml dicampur dengan pelarut ekstraksi 1,5 ml dan vortex selama 30 detik.
Setelah disentrifugasi pada 3000 G selama 5 menit, 0,2 ml supernatan akan dikumpulkan ke tabung reaksi dan dicampur dengan 2,8 liter campuran metanol dan butanol dengan perbandingan 2:1. Kemudian larutan yang sudah ada ini nantinya akan diinkubasi lebih lanjut seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk analisis heksanalipid sendiri, sampel yang diperoleh akan diekstraksi dengan kepala ekstraksi CAR-PDMS 75M dan disuntikan ke dalam injektor kromatografi gas, di mana kepala ekstraksi akan didiamkan pada suhu 270 derajat Celcius selama 10 menit. Sampel ini akan dipisahkan oleh TR5MS, kolom kapiler kuarsa elastis. Kemudian suhu awal dari GC ini akan dipertahankan pada suhu 40 derajat Celcius, kemudian meningkat pada 120 derajat Celcius, dan meningkat kembali menjadi 220 derajat Celcius, dan ditahan pada suhu ini selama 5 menit. Lanjut kepada metode yang selanjutnya, yaitu penentuan oksidasi protein dan modifikasi struktural. Ini ada 5 hal yang perlu dicari, di mana 3 diantaranya, yaitu fluoressensi tryptophan intrinsik, NFK, dan skip basis content dianalisis menggunakan alat yang sama, yaitu spektrofotometer fluoressensi. Yang membedakan hanyalah panjang gelombang dan intensitas fluoressensi yang digunakan. Kemudian untuk karbonil protein, kandungan karbonil diukur dengan reaksi dengan 2,4 dinitrofenilhidrazin atau DNPH menggunakan spektrofotometer tanpa SP721. Kemudian ada SDP-SPH ini, nantinya profil protein emulsi SPI, fase air, dan fase krim selama penyimpanan dianalisis menggunakan SD-SPH. Lanjut kepada metode yang terakhir, yaitu analisis statistik, di mana perbedaan yang signifikan ditentukan pada P kurang dari 0,05 untuk uji jarak berganda dungkan dengan menggunakan software SPSS. Kita lanjut pada topik selanjutnya atau topik utama kita, yaitu result and discussion. Di sini saya akan membahas 4 hal dari penelitian ini, yaitu stabilitas fisik emulsi, protein yang diserap, oksidasi lipid, dan oksidasi protein dan modifikasi struktur. Masuk saja ke subbab pembahasan yang pertama, yaitu stabilitas fisik emulsi. Stabilitas fisik emulsi ini ada 4. Yang pertama ini adalah penampilan. Dari penampilan ini bisa kita lihat dari penelitian yang sudah dilakukan bahwa pada 15 hari penyimpanan tidak ada pemisahan fase yang ditunjukkan dalam emulsi stabil SPI yang dipanaskan. Pada 30 hari penyimpanan ini krim muncul dalam emulsi stabil SPI yang dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian pada 60 hari penyimpanan tidak ada pemisahan fase makroskopik yang ditampilkan dalam emulsi yang mengandung SPI yang dipanaskan 90 derajat Celcius dan 120 derajat Celcius. Kemudian untuk stabilitas fisik emulsi yang kedua ini dilihat pada ukuran partikelnya. Dari tabel ini, maka dapat disimpulkan bahwa hasilnya penggunaan SPI yang dipanaskan sebagai pengemulsi secara signifikan menurun P 0,05 ukuran partikel tetesan minyak untuk semua waktu penyimpanan baik pada 0 hari, 12 hari maupun 25 hari. Dan suhu pemanasan SPI berkorelasi negatif dengan ukuran partikel. Hal ini karena perlakuan panas meningkatkan paparan asam amino hidrofobik yang terkubur dalam protein asli, yang akibatnya adalah menghasilkan penurunan tegangan interfacial yang cepat dan memfasilitasi pemecahan tetesan dan mengurangi ukuran tetesan. Tetesan yang lebih kecil ini ternyata juga berkontribusi pada stabilitas fisik emulsi dan memperlambat pemisahan gravitasi. Dilanjut pada stabilitas fisik emulsi yang ketiga, yaitu potensial. Dari grafik ini didapatkan hasil bahwa semua emulsi memiliki nilai potensial negatif yang kuat atau lebih dari 25 MV. Dan tidak hal ini karena pH mereka lebih tinggi dari titik isoelektrik SPI dan tidak ada perbedaan yang signifikan pada P 0,05 yang diamati pada potensial emulsi segar. Nilai absolut potensial sendiri untuk semua emulsi SPI secara bertahap meningkat sebelum 16 hari dan kemudian menurun. Oleh karena itu, sifat muatan lapisan permukaan yang mengandung SPI ini tidak dapat mempengaruhi stabilitas fisik emulsi selama penyimpanan pada penelitian ini. Lanjut kepada stabilitas fisik emulsi yang terakhir, yaitu CLSM. Dari gambar ini didapatkan bahwa emulsi yang distabilkan oleh SPI yang dipanaskan pada suhu tinggi, yaitu 90 derajat Celcius dan 120 derajat Celcius, menunjukkan ukuran tetesan yang lebih kecil daripada yang distabilkan oleh SPI yang tidak dipanaskan dan pada suhu 70 derajat Celcius.
Sesuai dengan asumsi yang menyatakan bahwa SPI yang dipanaskan kondusif untuk pemecahan tetesan dan ukuran tetesan kecil. Emulsi stabilisasi SPI yang dipanaskan pada suhu tinggi ini menunjukkan stabilitas fisik yang lebih baik, sedangkan fluktuasi tetesan dan koalesensi diamati pada emulsi yang distabilkan oleh pemanasan itu sendiri. Lanjut kepada subbab selanjutnya, yaitu protein yang diserap. Dari grafik ini terlihat bahwa AP dari emulsi ini berada dalam kisaran 40-80%, di mana AP persen meningkat dalam periode penyimpanan. Dan AP persen tertinggi berada saat penyimpanan atau pemanasan emulsi SPI dalam suhu tinggi yaitu 90 derajat Celcius dan 120 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa emulsi stabilisasi SPI yang dipanaskan pada suhu tinggi menunjukkan stabilitas fisik yang lebih baik karena lebih banyak protein yang menutupi interfacial minyak air yang dapat mencegah fluktuasi penghubung. Kemudian pada subbab selanjutnya yaitu oksidasi lipid, dapat ada dua grafik, di mana grafik A menyatakan bahwa emulsi asli yang distabilkan SPI menunjukkan kandungan hidroperoksida terendah selama penyimpanan pertengahan dan akhir atau lebih dari 7 hari, dan bahkan penurunan terjadi pada periode pertengahan penyimpanan, yaitu pada 7-11 hari. Dalam penelitian ini tidak ada perbedaan signifikan dalam kandungan hidroperoksida yang ditemukan antara emulsi yang baru disiapkan dan kenaikan terus-menerus diamati dalam emulsi stabil SPI yang dipanaskan dalam penyimpanan. Kemudian untuk grafik B sendiri, ini menunjukkan bahwa kandungan heksanol tertinggi muncul pada emulsi asli yang distabilkan SPI, sedangkan emulsi stabil SPI yang dipanaskan memiliki tingkat heksanol yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan hidroperoksida terendah dari emulsi asli yang distabilkan SPI dihasilkan dari degradasi hidroperoksida. Lanjut kepada sub pembahasan selanjutnya, yaitu oksidasi protein dan modifikasi struktural. Ini ada 5 hal. Yang pertama ini mengenai fluoresensi triptofan intrinsik. Dari keempat grafik yang dihasilkan, menyatakan bahwa SPI yang dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius dan 120 derajat Celcius menghasilkan panjang gelombang emisi maksimum yang lebih tinggi daripada SPI asli dan SPI yang dipanaskan pada 70 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa SPI yang dipanaskan pada suhu tinggi membawa tingkat denaturasi yang lebih tinggi pada lapisan permukaan OW. Meskipun perubahan konformasi pada SPI sendiri yang terabsorpsi dapat terjadi selama penyimpanan. Kemudian untuk yang selanjutnya mengenai oksidasi protein dan modifikasi struktur, ini ada NFK. Pada grafik A ini yang menunjukkan NFK konten. Di sini dapat kita simpulkan bahwa kadar NFK dari emulsi stabil SPI yang dipanaskan 70 derajat Celcius secara signifikan lebih tinggi daripada emulsi lain pada penyimpanan 10 hari dan 20 hari. Dan emulsi asli yang distabilkan SPI menunjukkan tingkat NFK tertinggi kedua pada penyimpanan 20 hari. Kemudian untuk grafik B yang menyatakan karbonil konten ini mengarah kepada pernyataan bahwa emulsi stabil SPI yang dipanaskan 70 derajat Celcius menunjukkan kandungan karbonil tertinggi, dan emulsi asli yang distabilkan SPI menunjukkan kandungan karbonil tertinggi kedua. Dengan demikian, peningkatan protein terabsorpsi selama penyimpanan juga mempercepat oksidasi SPI. Kemudian untuk grafik C sendiri ini menunjukkan skip base content, di mana dari penelitian ini kita dapat mengambil data-data bahwa emulsi asli yang distabilkan SPI menunjukkan tingkat basa skip tertinggi setelah 20 hari penyimpanan. Dan emulsi SPI yang dipanaskan 70 derajat Celcius juga menunjukkan kandungan basa skip yang relatif lebih tinggi dalam 15 hari pertama penyimpanan. Perubahan fluoresensi triptofan terkait dengan pembentukan basa skip ini, nantinya kandungan dasar skip dari emulsi yang distabilkan SPI secara bertahap meningkat selama penyimpanan. Kemudian masuk kepada sub pembahasan kita yang terakhir, yaitu SDS page dalam oksidasi protein dan modifikasi struktur. Di sini sudah ada 3 hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa intensitas subunit polipeptida SPI menurun secara nyata selama periode penyimpanan, baik dalam kondisi non-produksi maupun produksi, yang menyeratkan bahwa kelarutan protein SPI dalam emulsi menurun tajam selama penyimpanan. Dari data-data yang dihasilkan dan pembahasan yang sudah dilakukan dalam penelitian ini, akhirnya didapatkan conclusion atau kesimpulan, itu ada 4 hal. Yang pertama, yaitu hasil modifikasi struktur menunjukkan bahwa perlakuan panas pada suhu yang lebih tinggi, yaitu 90 derajat Celcius dan 120 derajat Celcius, mendenaturasi SPI dan menyebabkan agregasi selama melalui ikatan disulfida.
Kemudian yang kedua yaitu dengan muatan negatifnya yang relatif rendah, lebih sedikit logam transisi kationik yang dapat terabsorpsi pada lapisan interfacial anionik ini yang bermanfaat untuk stabilitas oksidatifnya. Ini dapat dilihat pada grafik potensial. Kemudian yang ketiga yaitu keoksidasi lipid dan protein diamati dalam emulsi distabilkan dan dipengaruhi oleh partisi SPI. Dan yang terakhir adalah SPI modifikasi thermal ini pada suhu 90 derajat Celcius dan 120 derajat Celcius telah terbukti menjanjikan untuk desain emulsi dengan peningkatan stabilitas fisik dan kimia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal lipid yang telah saya lakukan. Terima kasih banyak dan apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Masuk kepada sesi tanya jawab. Di sini saya sudah mendapatkan 4 buah pertanyaan mengenai hasil dari review jurnal saya kemarin. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana cara mengurangi pengaruh dari heating treatment tersebut? Sebelum menjawab pertanyaan ini, akan saya ulas sedikit mengenai latar belakang penelitian ini dan juga hasil dari penelitian ini untuk menekankan beberapa hal. Di mana di pendahuluan atau latar belakang, penelitian ini salah satunya ialah karena penerapan kedelai sebagai pengemulsi masih sangat terbatas karena beberapa kekurangan dari kedelai, yaitu kelarutan yang buruk dari mayoritas kedelai serta karakteristik konformasi yang sangat bervariatif. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, diperlakukanlah metode heating treatment sebagai salah satu metode pretreatment protein. Maka pengaruh dari metode pretreatment ini, yaitu heating treatment, sangat dibutuhkan agar penerapan kedelai sebagai pengemulsi dapat lebih luas. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa melalui heating treatment ini menjanjikan untuk desain emulsi dengan perbaikan atau meningkatkan stabilitas fisik dan kimia dari kedelai sendiri, sehingga SPI atau isolat protein kedelai dapat digunakan sebagai pengemulsi yang baik. Namun berhubung pertanyaan sudah disampaikan kepada saya, maka akan tetap saya jawab. Untuk menghilangkan pengaruh dari heating treatment ini dapat dilakukan dengan menurunkan suhu selama proses ini. Hal ini didasarkan pada temuan dalam penelitian ini, di mana SPI modifikasi thermal dengan suhu tinggi atau suhu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 90 derajat Celcius dan 120 derajat Celcius terbukti menjanjikan untuk desain emulsi dengan meningkatkan stabilitas fisik dan kimia yang lebih baik dibandingkan dengan suhu yang lebih rendah. Jika dengan penelitian ini yaitu 70 derajat Celcius. Begitu. Jadi untuk menghilangkan pengaruh dari heating treatment dapat dilakukan dengan menurunkan suhu selama proses pretreatment protein. Tapi saya garis bawahi lagi bahwa tujuan dari penelitian ini, heating treatment ini digunakan untuk meningkatkan stabilitas fisik dan kimia dari kedelai agar bisa digunakan sebagai pengemulsi. Jadi pengaruh dari heating treatment yang kita gunakan. Begitu. Lanjut ke pertanyaan kedua yaitu, adakah metode lain selain kromatografi gas dalam analisis heksenal lipid? Jawabannya ada. Beberapa teknik atau metode yang digunakan dalam pemisahan campuran zat cair yang banyak digunakan itu diantaranya ada metode distilasi, itu ada fraksionasi dan destilasi uap, kemudian juga ada metode ekstraksi. Namun kembali lagi metode ini yaitu destilasi dan ekstraksi itu lebih lambat daripada metode kromatografi yang kita gunakan untuk analisis heksanal lipid. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dijelaskan dalam metode penentuan oksidasi protein dan modifikasi struktural bahwa fluoresensi triptofan intrinsik, NFK dan skip basis konten dianalisis menggunakan alat yang sama, yaitu spektrofotometer fluoresensi, dan yang membedakan hanyalah panjang gelombang dan intensitas fluoresensi yang digunakan. Sebutkan secara rinci perbedaan tersebut. Baik. Untuk fluoresensi triptofan intrinsik sendiri, spektrum emisi triptofan dan panjang gelombang emisi maksimum direkam dari 300 hingga 400 nanometer dengan kecepatan pemindaian 300 nanometer per menit, serta panjang gelombang eksitasi tetap pada 280 nanometer. Lebar celahnya adalah 5 nanometer, serta menggunakan tegangan 700 mV. Untuk NFK, panjang gelombang eksitasi ditetapkan pada 350 nanometer dan intensitas fluoresensi pada 440 nanometer.
dengan lebar celah yaitu 5 nanometer serta menggunakan tegangan 500 mV. Selanjutnya yaitu skip basis konten. Skip basis konten ini panjang gelombang eksitasinya ditetapkan pada 350 nanometer dan intensitas fluoresensi pada 460 nanometer. Lebar celahnya ada 5 nanometer dan tegangannya pada 500 mV. Kemudian masuk ke pertanyaan terakhir yaitu dalam pembahasan potensial didapatkan hasil nilai absolut potensial untuk semua emulsi SPI secara bertahap meningkat sebelum 16 hari dan kemudian menurun. Hasil ini menunjukkan apa? Baik. Nilai absolut potensial untuk semua emulsi ini secara bertahap meningkat sebelum 16 hari kemudian menurun. Yang menunjukkan bahwa SPI dalam emulsi lebih banyak terpapar asam amino bermuatan negatif. Begitu jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya dan terima kasih.